Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi ini saya menyapa Bapak Saudara dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Saudara, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun untuk itu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini atas kasih kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami dalam pembacaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang selamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya karya-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita ambil Alkitab kita. Kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, bunyi firman Tuhan demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah bertekun dan sehati berdoa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus naik ke surga, para murid dan perempuan lainnya kembali ke ruang atas, tempat mereka pernah bersama-sama Yesus untuk melakukan perjamuan. Kira-kira Bapak Saudara, di ruang atas tersebut apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan, Saudaraku? Dalam menantikan turunnya Roh Kudus, ya, mereka sehati berdoa bersama-sama serentak secara terus-menerus mereka berdoa, Saudara. Ya, dalam menantikan turunnya Roh Kudus, mereka sehati berdoa bersama-sama serentak dan secara terus-menerus mereka selalu berdoa. Dengan harapan, Saudara, apabila Roh Kudus turun atas mereka, maka mereka akan menerima karunia berkhotbah, karunia penginjilan, karunia bernubuat, karunia kesembuhan, karunia mengajar, dan lain segalanya. Dan juga Bapak Saudara, jika Roh Kudus turun atas mereka, mereka akan mendapat urapan yang sungguh luar biasa dalam memberitakan Injil, Saudaraku. Inilah yang diharapkan mereka dalam kesehatian mereka untuk berdoa, Saudara. Jadi doa itu sangat penting, ya. Jangan dianggap sepele, Saudara, doa itu. Doa itu adalah napas kehidupan kita. Doa itu adalah napas kita yang tidak terlepas dari kehidupan kita akan doa. Bapak Saudara, di sini saya mencatat ya, di sini saya mencatat beberapa hal penting tentang doa. Ya, kita buka di dalam Lukas 22 ayat 40 sampai ayat 46. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka,
Maksudnya kepada murid-murid Yesus. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, Ya Aba, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi poin yang pertama saya mencatat di sini hal tentang doa, ya. Hal tentang doa yaitu Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa supaya apa? Supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari-hari ini ada banyak tantangan yang ingin membuat kita jatuh dalam pencobaan, yang ingin membuat kita jatuh dalam dosa. Mungkin itu masalah keuangan, mungkin itu masalah harta, pangkat, ya masalah jodoh, rumah tangga, atau mungkin ada orang yang sedang menjelek-jelekan saudara. Ini adalah tantangan saudara untuk kita. Maka kita harus banyak berdoa supaya kita kuat, kita mampu menghadapi tantangan tersebut, saudara. Satu kali ada suami nelpon sama saya, dia mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, tolong doakan rumah tangga saya sedang mengalami perceraian. Ya, mereka itu sedang mengalami perceraian. Saya katakan, kamu banyak doa. Kamu banyak doa, ya. Ini adalah sering kali terjadi dalam rumah tangga. Terkadang istri terlalu banyak menuntut sama suami kadang-kadang nggak bertanggung jawab. Nah, tetapi bagaimana kita menghadapi masalah tersebut, saudara? Kita harus banyak berdoa, ya. Kita harus banyak berdoa karena dengan doa kita percaya Tuhan pasti pulihkan. Dengan doa kita akan kuat menghadapi setiap persoalan masalah yang sedang terjadi. Jadi Bapak Saudara, kita sebagai orang Kristen kita harus banyak berdoa karena ada banyak tantangan. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada muridnya agar mereka berdoa supaya kuat menghadapi tantangan, bisa lulus melewati masalah. Alkitab mengatakan pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Jadi kita harus bisa menggunakan waktu yang ada dengan berdoa, ya, dengan membangun suatu persekutuan dengan Tuhan lebih lagi. Bapak Saudara, mungkin kita bertanya, Pak Pendeta, bagaimana kita harus berdoa? Ya, bagaimana kita harus berdoa? Coba kita buka di dalam Yakobus, ya. Bagaimana kita berdoa? Kita buka di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6, ya. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi bagaimana kita harus berdoa? Kita berdoa di sini dikatakan kita harus berdoa dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kita percaya bahwa doa kita itu sampai
kepada Tuhan. Kita tidak bimbang. Percaya berarti kalau doa kita sampai kepada Tuhan. Masalah dijawab apa tidak, itu nanti dulu. Yang penting doa kita sudah sampai dan didengarkan oleh Tuhan. Yang berikutnya dikatakan jangan bimbang, sebab orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Jadi kalau kita berdoa jangan ragu, jangan bimbang, ya kan? Kita harus percaya, Tuhan aku percaya Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan aku percaya segala sesuatu yang kualami, aku percaya Tuhan pasti campur tangan. Nah kalau ini kita katakan kepada Tuhan, kita yakin kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Maka kalau kita berdoa, saudara, jangan pernah bimbang, jangan ragu. Ya kita harus yakin, saudara. Apapun yang kita doakan, kita minta. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kalau kita lakukan firman-Nya dengan baik-baik, Tuhan berkata minta apa saja, engkau akan menerimanya. Jadi kalau kita berdoa, saudara, kita harus yakin, saudara. Jangan bimbang. Kalau orang bimbang itu mendua hati, nggak dapat apa-apa. Kita sudah berdoa, Tuhan aku percaya. Habis itu kita ragu. Ya, ini nggak dapat apa-apa. Tuhan nggak mau punya iman seperti itu. Justru Tuhan mau supaya kita percaya, kita serahkan segala persoalan masalah hidup kita. Kita percaya bahwa beban masalah kita itu Tuhan pasti pulihkan. Jangan kita ambil masalah kita, saudara. Justru kita datang kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan. Dan kita percaya kalau Tuhan yang campur tangan, Tuhan turun tangan, semuanya beres. Semuanya dipulihkan, saudara. Maka kalau kita berdoa, mari kita dengan iman percaya bahwa Tuhan pasti pulihkan. Amin. Nah yang berikutnya, bagaimana caranya, bagaimana cara kita berdoa agar doa kita dijawab Tuhan. Ini penting, saudara. Bagaimana cara kita berdoa agar doa kita dijawab Tuhan. Ya kita buka di dalam Yakobus 5 ayat yang ke 17 sampai 18 ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, bagaimana cara kita berdoa agar doa kita dijawab Tuhan? Kita berdoa kepada Tuhan agar doa kita dijawab Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, saudara. Sungguh-sungguh aja. Ya, kita melihat bahwa Nabi Elia ini adalah nabi manusia biasa sama seperti kita, nggak ubahnya. Dia mempunyai panca indera yang sama dengan kita, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya telinga, ya semuanya sama. Jadi tidak ada bedanya, saudara. Dia manusia biasa. Ya, mungkin saudara bertanya, kenapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Kenapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Saya kan orang kaya, ya kan? Saya kan ganteng, kan? Saya kan cantik. Terus kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Pak, Bu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak melihat harta kita. Tuhan tidak melihat pangkat kita. Tuhan tidak melihat kegantengan kita. Tuhan tidak melihat kecantikan kita. Rasul Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, kita melihat bahwa Nabi Elia adalah orang biasa, tidak kaya. Terbukti, saudara, bahwa dia pernah mengalami kelaparan. Tapi kenapa doa mereka minta hujan bisa turun? Ya, berdoa agar hujan tidak turun, benar-benar tidak turun, saudara. Mungkin gak orang kaya kelaparan? Tidak. Tetapi Nabi Elia mengalami kelaparan. Ini menunjukkan bahwa dia juga manusia yang biasa, sama seperti kita. Tetapi kenapa doanya dijawab Tuhan? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh.
Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, yakin percaya kalau doanya itu dijawab Tuhan. Jadi mari saudara, kalau kita punya masalah datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita harus yakin, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Demikian juga Rasul Petrus yang adalah seorang penjala ikan. Bapak saudara tahu sendiri kalau nelayan penjala ikan, ya bagaimana sih keadaannya? Kita bukan mau meremehkan Bapak saudara. Kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, jalanlah. Dan kita melihat bahwa ketika Rasul Petrus bertobat, hidup dalam Tuhan, dia berkhotbah. Sekali berkhotbah, berapa orang yang bertobat, saudara? 3.000 orang bertobat. Kenapa? Dia hidup dalam Tuhan. Dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bapak saudara, kalau kita hidup dalam Tuhan, apa yang kita minta Tuhan pasti kasih. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan pasti dengarkan saudara. Ya. Mari Bapak saudara, dalam doa itu kita harus yakin, kita harus percaya, sungguh-sungguh, saudara. Hal yang sama juga dapat kita lihat, Bapak saudara, di dalam 2 Raja-Raja, 20. Saya bacakan untuk kita semuanya. 2 Raja-Raja 20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baiklah katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkannya engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruhlah pada bara itu, maka sembuhlah Hizkia. Nah, Bapak saudara, kita melihat di sini bahwa Hizkia ini adalah hamba Tuhan, hidup melakukan apa yang baik benar di mata Tuhan. Satu kali dia jatuh sakit dan Nabi Yesaya mengatakan dia tidak sembuh lagi, bahkan mati. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang dia lakukan? Dia berpaling ke tembok. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia menangis kepada Tuhan. Maka firman Tuhan datang kepada Yesaya. Ayo sampaikan kepada Hizkia bahwa dia sembuh dari penyakitnya. Bahkan aku akan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Bayangkan saudara. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka doanya didengarkan Tuhan. Jadi kalau kita mau berdoa, saudara, kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, saudara. Kita harus sungguh-sungguh. Jangan ragu kita berdoa. Jangan setengah-setengah. Doa itu jangan dianggap sepele, saudara. Apalagi menghadapi kehidupan sekarang ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita hidup menghadapi situasi yang sangat sulit sekarang ini. Tetapi saya percaya, saya mengajak saudara supaya kita sama-sama berdoa, saling mendoakan satu sama lainnya. Jangan ada perselisihan di antara kita.
Jangan ada permusuhan di antara kita. Justru disinilah saatnya kita bersatu bersama berdoa, saling mendoakan, saling menguatkan dengan firman Tuhan. Jangan diabaikan doa pagi-pagi kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi saudara hari ini, hari besok. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tanda-tanda itu sudah kelihatan sekarang ini. Kelaparan sudah terjadi. Gempa bumi di mana-mana terjadi. Ya, peperangan sudah terjadi. Kita melihat di media sosial. Sudah terjadi peperangan. Ini tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu firman Tuhan sampai kemana-mana. Dan saya percaya melalui media sosial ini firman Tuhan akan menyebar dengan cepat. Ini artinya mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka mari ibu saudara, melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini kita banyak berdoa kepada Tuhan. Kita berseru memanggil nama Yesus bahwa Dia adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dalam menantikan kedatangan yang kedua kali, bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus, kita harus semangat terus untuk mencari Tuhan. Kita semangat untuk berdoa, bertekun dalam doa, sehati bersama-sama, berdoa dengan sungguh-sungguh, yakin kalau doa kita dijawab Tuhan, yakin kalau kita bisa melewati setiap persoalan masalah dan tantangan yang sedang terjadi. Mari saudara, kita sebagai orang percaya, kita berdoa sama-sama. Kita undang hadirat Roh Kudus. Kita harus selalu berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Kalau kita berdoa harus yakin, percaya, sungguh-sungguh. Apapun yang menjadi pergumulan kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita harus tetap setia sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Doa saya menyertai saudara, dimanapun Bapak saudara berada. Salam sehat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.